Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kedengaran Bu? Ya. Pak Camat jualan tomat. Makasih lu cakep, masalah. Yang beli harus hormat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan salam hukumnya sunnah. Sunnah itu mayuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu li tarki. Mengucapkan salam, memberikan salam mendapat pahala. Enggak ngasih salam enggak dapat dosa. Tapi jawab salam hukumnya fardu kifayah atau wajib. Apa wajib? Mayuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu li tarki. Menjawab salam dapat pahala, enggak jawab salam dapat dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimul barakat wa bifadlihi wa rahmatihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin allazi bi salawatihi tatimmus safa'at wa ala alihi wa ahlihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Al-mukarramun wal mukhtarabun, para alim ulama, para asatiz, para ustazat, para tokoh masyarakat, para hujjaj, wabil khusus para alim ulama di pondok pesantren Nahdlatul Watan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa saya menyebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, khawatir salah sebut, nanti saya berdosa. Betul Bu, Pak? Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Dan wabil khusus Ustadz kita, saudara kita, Bapak Muhasan, Ustadz Muhasan bersama Ibu Siti Rauhun, insya Allah ya, dengan rombongannya Pak Maswati, insya Allah Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah berikan kelancaran dalam melaksanakan rukun wajib dan sunnahnya haji, dan kelak dijadikan haji yang mabrur, laisa lahum jaza illal jannah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, saya nggak bisa lama-lama karena ternyata SPMA, surat panggilan masuk asrama, udah nunggu di asrama haji buat kloter besok yang mau berangkat. Jadi saya juga nggak tidur-tidur nih untuk ngurus jamaah haji, insya Allah jadi ibadah kita kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa saya hadir di sini. Saya baru menginjakkan kaki jadi kepala kantor Kemenak Jakarta Timur di pondok pesantren yang luar biasa berkah dan mulia ini, insya Allah. Walaupun masuknya agak susah ya, luar biasa, tapi di dalamnya ternyata ada mutiara luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak orang yang nggak mau berangkat haji, padahal dia sudah punya uang, punya kemampuan, kesehatan, keafiatan. Kenapa? Istito'ah. Jadi panggilan Allah itu, kewajiban itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu untuk berangkat, maka wajib melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang satu, karena Mekah, Ka'bah adanya di tanah Arab, di Mekah, maka kita nggak mungkin naik getek atau naik gojek, betul? Harus naik pesawat Bapak Ibu, harus punya cuan, ya bahasa anak gaul, uang. Untuk apa naik pesawat? Pesawat pakai air apa Bu? Air mineral? Enggak, pakai aftur.
maka 30% biaya haji itu larinya ke sana yang paling mahal, biaya pesawat. Mampu dia lebih baik ke Amerika, lebih baik ke Barat, ke Eropa daripada ke Makkah. Tuh, padahal punya uang, nggak mau beli porsi, bayar porsi. Porsi itu ngantri, Bapak Ibu. Kesepakatan Organisasi Konferensi Islam tahun 1987, 1 per mil atau 1000 penduduk Muslim di sebuah negara, 1 yang berhak berangkat. Adil nggak? Adil. Dan ternyata salah satu yang terbanyak adalah Indonesia, 221.000 setiap tahunnya. Tapi yang daftar setiap hari di Jakarta Timur di atas 50 orang satu hari. Luar biasa umat kita. Jadi ngantri sampai 25 tahun, bahkan kalau di Sulawesi sampai 50 tahun lebih, Pak. Tapi idza arada syai'an ay yakuna lahu kun. 2024 Pak Ustadz Muhasan usia berangkat sekarang 2000 berapa, Bu? 23. Izin Allah. Ada tambahan 8.000 kuota. Nambah lagi. Sekarang dibuka lagi sampai tanggal 12. Turun lagi. Yang 2024 tadi yang di bawah naik lagi bisa berangkat. Ditunggu sampai tanggal 12 Juni dia harus lunas. Tuh. Nggak bisa salib menyalip, ngantri. Kalau meninggal dunia, berhak yang menggantikan siapa? Ahli waris. Haji, Bapak Ibu. Antri 25 juta. Wah, banyak orang mikir, wah 25 juta 20 tahun udah korupsi itu. Nah, oleh Kementerian Agama. Padahal bukan Kementerian Agama mengelola 25 juta tadi. Itu diinvestasikan, namanya kalau syariah mudharabah, sukuk. Bukan Kementerian Agama, tapi ada badan khusus dibentuk oleh Presiden, namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Bukan Kementerian Agama yang mengelola uang haji, bukan. Tapi BPKH, orang-orang profesional bentukan Presiden. Harusnya haji itu berapa harus dibayar, Bapak Ibu? 90 juta 600 apa 800 ribu lebih. Harusnya yang dibayar. Tapi yang dibayar Pak Ustadz berapa, Pak? 51 jutaan. Terus yang 40 jutanya kemana? Itu disubsidi. Namanya biaya, kalau dulu namanya optimalisasi, sekarang nilai manfaat dari keuntungan 25 juta yang diinvestasikan tadi. Loh, masuk akal? Masuk akal. Bapak Ibu mau umroh berapa hari? 9 hari, 12 hari. Berapa bayarnya? 30 juta lebih, betul nggak? Tapi haji 41 hari, harusnya dikali 3, 120 juta, betul nggak? Dan umroh hanya Mekah Madinah. Kalau haji kemana? Ada ke Arafah, ada ke Muzdalifah, ada ke Mina, hari tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13. Dikasih makan gratis 3 kali. Betul, Pak? Alhamdulillah. Kasih living cost lagi. Dari berapa? 51 juta tadi dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu 750 real sekarang. Sekitar uang 3 juta 30 ribu. Berarti bayar cuma berapa, Pak Ustadz? 51 juta dikurang 3 juta. Berapa? Saya nggak naik dulu matematika merah. 20, 40. Nah, tapi 41 hari murah atau mahal, Bapak Ibu? Murah. Orang mau kemana, ke luar negeri jauh-jauh. Teman saya di Belanda, ponakan saya, sepupu saya kuliah di Belanda, naik pesawatnya PP sampai 30 juta. Masya Allah. Ada orang maunya ke Eropa lebih mahal lagi, atau kemana, nggak mau nabung haji, beli porsi. Maka orang yang seperti itu dia masih sehat walafiat, dia nggak mau berangkat haji, nggak ada niat. Maka Rasul katakan,
Rasul ingatkan, faliyamut, silahkan dia mati, insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan. Pilih mati dalam keadaan agama Yahudi atau agama Mulia Islam malah khamsin. Islam itu sendinya 5, tiangnya 5. 1 dilumpuhkan maka hancur dia. Maka kata Rasul, kalau sudah mampu nggak mau berangkat haji, matilah ia secara Nasrani atau Yahudi. Nauzubillah. Ada orang yang mengatakan, saya belum dapat panggilan. Kenapa belum daftar haji? Kenapa nggak mau berangkat haji? Belum dapat panggilan Allah. Coba Al-Hajj 27. Allah telah nyatakan, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa aqlul lidhamirin ya'tuna bil sunnah. Allah telah wa'adzin fin nasi bil haji, maka serulah Ibrahim, panggil Ibrahim manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah dipanggil, sudah diseru. Ketika Nabi Ibrahim memanggil, ada tapak kakinya, itu namanya makam Ibrahim. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dari penjuru dunia pasti akan datang. Maka saya nggak tahu kalau orang mengatakan saya belum dipanggil, mungkin belum dipanggil oleh malaikat Israel. Betul, Bu? Ada lagi alasan nggak mau berangkat haji. Kenapa? Takut. Saya banyak dosa. Dulu saya seorang pembunuh, saya suka nyopet, curi, korupsi, macam-macam, dah berzina. Nanti di sana saya dipotong tangannya. Coba lihat koruptor, pencuri, apa pulang-pulang jemaah haji kita pada buntung tangannya. Nggak ada. Karena janji Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas itu dosanya tuh nggak kekira, Bu. Dosanya, Bu, udah nggak kekira. Banyak. Kita lihat laut tidak ada tepinya, lihat langit nggak ada ujungnya. Dosa kita seperti itu, ampunan Allah melebihi itu semua. Kalau kita mau minta ampun, taubatan nasuha. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat ampunan Allah. Karena fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Fi'il mudhari bahasa Inggrisnya continuous tense, senantiasa, setiap detik Allah mengampuni dosa-dosa kita asal kita mau memohon ampun. Tapi dosa itu diampuni antara makhluk dan Khalik. Orang haji nanti wukuf di Arafah, keluar dari Arafah kawalathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak bernoda dan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau punya dosa antar sesama manusia, masih haram kita masuki surganya Allah. Maka walimatus safar, pembacaan ratib al-haddad, kita kumpul silaturahim, membaca kisah maulid baginda Rasulullah, itu merupakan tradisi al-uruf hasanah yang baik. Betul atau betul? Banyak ustaz palsu sekarang. Apa-apa hafalnya cuma satu hadisnya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fil nar. Itu ustaz palsu. Coba, 1, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha wa la aqulu alif lam harfun walakin alifu harfun lam harfun mimu harfun. Barang siapa membaca 1 huruf saja dalam Al-Qur'an, maka dia dapat pahala 10 pahala kebajikan.
Baca alif lam mim bukan dapat 10, tapi alif dapat 10 pahala, lam dapat 10 pahala, mim dapat 10 pahala. Berapa miliar kita dapat malam ini, Bu? Pak, sia-siakah pertemuan kita? Tidak. 2, silaturahim. Man sarrahu ayyusata fi rizqi wa yus'a fi athari falyasrahim. Dapat rizki, perluas rizki, panjang umur dengan silaturahim. Saya, Bu, datang ke sini dikasih air minum. Coba kalau saya nggak minum 5 hari, mati nggak? Mati. Dapat rizki gratis dari Ustadz Hasan. Ustadz Hasan dapat pahala nggak? Dapat sedekah. Coba, apalagi ditambah susu, ya kerating, nggak boleh ada YouTube, jangan, bahaya. Iya betul, betul, Bu. Tambah lagi kita bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kalau nggak ada baginda Rasulullah, pasti kita masih kafir. Orang tua kita masih kafir. Betul nggak? Allahu Akbar. Dan awal orang pertama, manusia pertama yang akan memberikan syafaat kepada umatnya siapa? Hanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah memilih siapa saja yang Allah kehendaki, menciptakan siapa saja Allah kehendaki, memilih siapa saja Allah kehendaki untuk diistimewakan. Contoh, ada hari Senin sampai Minggu atau Ahad, Allah pilih Sayyidul Ayyam, hari apa? Jumat. Itu hak Allah. Kalau orang nanya, bilang, lu nanya, kamu bertanya-tanya. Itu hak Allah. Rasul nyatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku pemimpin penghulunya anak cucu Adam pada hari kiamat. Maka Allah nyatakan sebagai khatimul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Allah pilih, itu hak Allah. Ketika Rasul menyatakan ana sayyid, maka saya mengatakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dong memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Saya aja kepala kantor yang terhormat, kepala kantor, ya Allah, saya siapa? Coba kalau saya, selamat datang Zulkarnain, tersinggung nggak? Allahu Akbar. Tega kita, berani kita, orang yang akan menggaransi kita masuk surga Allah. Muhammad begitu saja. Allahu Akbar. Tapi kalau kita muliakan dengan Sayyiduna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba, sia-sia nggak pertemuan kita? Tidak. Beliau bersama istri dan teman-teman akan berangkat haji. Ketika bulan Ramadan, dosa kita mataqaddama min zanbih telah dihapuskan. Tapi kalau kita punya dosa antara sama manusia, ada hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanata tuksiru shalah wa sawma wa sadaqa walakinnaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia gemar sekali ibadah, sholatnya rajin, puasanya nggak pernah lepas, mau puasa wajib bulan Ramadan, sunnahnya juga begitu, zakat dia kerjakan, sedekah dia bayar, infak sedekah dia bayar, tetapi dia tu'zi jirana, menyakiti hati tetangganya. Bu, ada seorang perempuan, perempuan. Ini hadis perempuan, Bu, dengar ya. Perempuan itu senang gosip, senang ngomongin orang, tetangga. Bagaimana ya Rasulullah? Tapi dia ahli ibadah. Dia benar, dia masuk neraka Allah. Sebelum yang disakiti tadi mau memaafkannya, maka halal bihalal, tradisi yang baik. Walaupun hanya ada di Indonesia,
Walimatu safar ratib al-hadad, mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian tadi kita lihat ya Allah, ketika talbiyah keliling, Pak Muhasan mohon maaf, gugur dosa beliau insyaallah dan menjadi suci kaulana ummu seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu satu. Ya, kemudian manfaatnya lagi, beliau minta doa kepada bapak dan ibu, kepada kita semua, agar beliau diberikan kesehatan, keafiatan, bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, khusu'ani manasisakum, melaksanakan sesuai tuntunan baginda Rasulullah. Kenapa minta doa bapak dan ibu? Karena Rasul nyatakan perbanyak kita minta doa kepada manusia, fa innaka la tahdi min ayyi fahim yuqbal. Karena kalian tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabul. Kita kumpulin sekarang, bisa jadi yang jomblo-jomblo, yang nenek-nenek, yang duda-duda, yang janda-janda, itu doanya makbul, betul? Ada janda di sini? Ya Allah, banyak. Mana bu janda? Ya, masih terlalu muda, giginya tinggal 2, tinggal 3, itu mah buat Pak RW aja kalau datang lah ntar itu. Sampai mana nih tadi? Sampai janda. Tuh manfaatnya, walimatu sapa, baca ratib hadadat, kisah baginda Rasulullah. Coba bayangkan, tidak ada sia-sia yang kita lakukan malam ini, masya Allah. Dan kita doakan semua yang ada di sini, apalagi beliau tadi akan mendoakan, doakan nanti di Multazam, doakan nanti di Arafah. Semua kita yang hadir di sini sebelum ajal menjemput kita sudah mampu melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke makam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu banyak dosa nggak sama suami? Ibu-ibu kok bapak-bapak banyak aja. Ibu-ibu yang ditanya, Bu, banyak dosa nggak sama suami? Minta maaf. Yang berangkat haji minta maaf sama suami. Bapak-bapak banyak dosa sama suami, sama istri. Dikit tuh bapak-bapak. Bu, ada nggak suami yang pelit, Bu? Banyak orang tanya ada apa enggak, jawaban banyak. Ada apa enggak, jawabnya ada. Enggak gitu. Ada apa enggak, Bu? Banyak tuh bapak. Tapi baik sama istri tetangga ada. Wah, itu modus namanya itu. Minta maaf. Nanti di Arafah, mana Bu Ustazah Rahul, ada deh? Rahul mana? Ada? Bu Ustazah mana sih? Waduh, kok udah ngilang aja. Belum kita ke Arafah nih. Ya. Minta maaf mas suami. Manggilnya apa? Bang, ayang beb, apa siapa dia? Pak Ustaz, manggilnya apa? Loh, gak boleh manggil nama. Baginda Rasulullah sangat romantis, gak pernah manggil istrinya nama. Bagaimana Islam kita radikal? Bagaimana Islam bisa teroris? Nabi aja ke istri gak pernah manggil nama, sebutan sayang. Ya Humairah, istriku yang cantik kemerah-merahan. Kita coba dulu aja waktu belum nikah, mata istri kita besar berbinar, kayak rembulan sayang, mata kamu indah. Udah punya anak 3, belok sini lo, astagfirullahaladzim. Itu oknum namanya. Dulu aja belum nikah, body kayak gitar Spanyol, langsing, korban laki-laki, ya kan? Hamil, melahirkan, menyusui, dan langsing jadi langsung. Pagi hari bangun, buatin kopi dud. Astagfirullahaladzim. Rasul nggak pernah gitu. Rasul bangun tidur, dilihat ada sarapan, nggak ada sarapan, kan ya Humairah, istriku yang cantik, kemerah-merah, orang putih kalau kena matahari merah. Ada nggak sarapan buatku? Ya Rasulullah, nggak ada. Tadi sepotong roti aku sedekahkan. Marah nggak Rasul? Enggak ada radikal Islam. Kalau begitu istriku, aku akan puasa sunnah pada hari ini. Tuh, baginda Rasulullah. Salah idola kita. Ya ilah, idola kita Bang Madin. Apa-apa pelit. Kopi mana kopi? Astagfirullahaladzim, gendong kopi. Allahu Akbar. Oh.
Tuh bapak-bapak, bukan umat baginda Rasulullah tuh. Itu yang merusak tuh. Artis Islam, KDRT, ya Allah, masuk polisi. Ya ilah dilaporin, tahu Lesti? Ya ilaha illallah. Udah aib dibuka-buka, masuk polisi, keluar lagi, rujuk lagi. Sekarang penang Melinda sama Peri, tahu tuh? Ya ilaha illallah. Lu sampai mana tuh? Sampai lari ke sono nih. Minta maaf bu, bang. Sayang, mohon maaf. Ayang Muhasan, kenapa nih? Kemarin itu waktu Jumat pagi, dompet yang hilang itu ayang ngambil, saya ngambil bang. Dompet bu. Kalau mengambil duit suami, duitnya aja ambil. Jangan sampai dompetnya dihilangin. Biar gak ketahuan saking jatuh di mana, diambil dompetnya. Biar gak disangka kita gak hilangin lagi. Astagfirullah. Kamu Hasin juga kalau ngisi majlis taklim, kan kadang-kadang kan begitu. Ada janda-janda yang minta maaf sama istri, tapi nggak usah dibuka, ntar berantem di Arafah. Bang, sayang, abang juga minta maaf. Apa bang, abang salah apa? Nggak ada, menjandain itu tuh abang bilang, wah udah berantem tuh, udah minta maaf aja Bang Hasin, jangan sampai jelasin, jangan, nggak usah. Artinya apa? Dosa kita diampuni janji Allah, tapi dosa antara sesama manusia tanpa kita hadir begini, bagaimana mungkin kita mau mengikhlaskan? Maka kalau kita nggak mampu melaksanakan walimatus safa, mengumpulkan silaturahim, telepon, datangi tetangga, minta maaf. Siapa tahu ada kesalahan kealpaan kita kepada mereka. Itu yang diinginkan agar kita bisa melaksanakan ibadah suci dengan baik. Kita doakan sehat walafiat. Saya pernah bawa jemaah sudah stroke bu, jalannya udah kayak suster ngesot, tapi sampai di sana sembuh, sehat. Saya titipkan ke Pak Karu, nggak ada yang mau terima. Pak Karu ini jangan Pak, capek kita nanti ngurusin. Apa lagi? Jangan Pak, nggak ada. Sekarang Karunya nggak nerima pas waktu di Mekah sakit, mampus. Orang itu kalau mau ibadah, pengen mabrur, orang juga lain harus mabrur. Bagaimana itu kalau orang tua kita? Bagaimana itu kalau bapak kita, ibu kita dibegitukan? Gimana? Saya mabrur, jemaah saya juga semua harus mabrur insya Allah. Gitu. Kita mendoakan orang baik, malaikat langsung mengaminkan. Amin. Dan engkau juga demikian, kadzalik, kata malaikat. Coba. Kenapa fisiknya harus sehat? Karena ibadah haji itu ibadah fisik. Kalau sholat, ibadah maksusah, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi setiap rakaat harus baca apa bu bapak? Surah Al-Fatihah. Kalau nggak baca surah Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Tapi ibadah haji tidak ada satupun bacaan yang wajib dibaca. Kalau nggak dibaca, hajinya tidak sah. Maka orang yang tua, orang yang sakit, orang yang nggak bisa baca tulis, itu bisa sah haji. Rukun haji ada 6. 6-nya itu harus dilaksanakan. Nggak dilaksanakan, hajinya nggak sah. Yang pertama, niat. Niatnya cuman tadi talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Niat haji labbaik Allahumma hajjah. Niat umrah labbaik Allahumma umrah. Kalau bisa dikit bahasa Arab, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nenek-nenek gak usah dihafal, nanti stop. Apal kagak, berantem sama laki gara-gara gosong, ngapalin labbaik nabaitu hajjah. Aduh, apa lagi? Gosong, berantem sama suami. Padahal tidak harus dihafal. Pakai bahasa Indonesia, aku penuhi panggilan untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Sah nggak? Sah. Pakai bahasa NTB boleh nggak? Boleh. Bahasa Jawa boleh nggak? Boleh. Ada nggak yang harus dibaca dari niat? Tidak ada yang harus dihafal. Yang kedua, al-hajju
Arafah, wukuf di Arafah. Hadir kita, orang yang sudah sekarat dulu ada safari wukuf, sudah sekarat ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha, nggak bisa dia. Allah tapi masih ada nyawanya, ruhnya. Angkat ke mobil dulu ada sampai wukuf di tanah Arafah, kemudian kembali lagi sampai terbenam matahari. Sah nggak hajinya? Sah tanpa bacaan. Ibu bapak juga tinggal duduk di Arafah, sah sampai terbenam matahari. Tapi ibarat makan, ditanya sudah makan belum? Makan nasi doang, sudah. Tapi nikmat gak? Enggak. Kalau ada bacaan istighfarnya, bacaan solawatnya, bacaan-bacaan yang lain, maka itu seperti kita makan ditambah ikan asin, ditambah sambal terasi, tambah ikan teri, tambah sayur asam, jadi lapar. Coba. Itu wukuf di Arafah. Yang ketiga rukunnya tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah. Man tawafa bil bait, barang siapa yang mengelilingi Ka'bah semua 7 kali, wala yakullu syai'an, enggak mengucapkan ngomong apapun illa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. 7 kali dia muter baca itu aja, sah enggak hajinya? Sah. Duh, nggak hafal Ustaz, cuman subhanallah aja, subhanallah, 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 sah nggak? Sah. Subhan aja Ustaz, jangan, sebelum haji subhan. Siapa yang suci ya Allah harus subhanallah minimal. Ibu-ibu udah mulai dah sosialita ibadah haji. Kata Ustaz kan nggak usah bacaan juga nggak apa-apa. Kita muter aja yuk, muter. Dia muter. Tahu nggak kemarin Luna Maya udah punya gacuan baru tuh waktu sama Ariel. Malah Rofas ngomong nggak bener nggak? Tuh, makanya ada bacaannya dari pemerintah, riwayatnya dari ini. Satu orang yang baca, yang lain ikutin, nggak usah baca semua. Satu yang baca Allahumma inna nas'aluka imanan bika, yang lain ikutin wa tasdiqan bi kitabika wa tasdiqan begitu. Biar putaran satu berbeda dengan putaran yang lain. Susah nggak dari 3 tadi rukun? Ada nggak yang wajib dibaca? Tidak. Sa'i yang keempat. Lari-lari kecil dari sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke sofa dihitung 2. Ada nggak bacanya? Ada, tapi sunnah baca. Baca alhamdulillah, nggak baca nggak apa-apa, nggak ada dosa. Ada pilar warna hijau, lampu hijau, lari dari kecil. Bapak-bapak baca Rabbighfir warham wa'fu taharram tazawwaj amma. Boleh. Yang nggak bisa baca, ya udah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Dari mau terakhir mau sampai Marwah baca dalam Al-Quran inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw yaqama, hafal, bisa baca alhamdulillah. Nggak baca juga nggak apa-apa. Mentang-mentang mau baca orang Jawa diganti inna safa wal marwata. Ada Jawa? Alhamdulillah. Jawa di mana ada baju Romai Rama. Apa yang mana tadi? Sa'i. Yang kelima tahalul gunting rambut. Ya, ada bacaan doanya, nggak baca juga nggak apa-apa. Yang tadi tertib. Selesai itu rukun, yang lainnya wajib. Ada yang sunnah. Coba. Susah nggak haji? Enggak. Kalau kita nggak bisa tawaf, kalau dulu ditandu, sekarang pakai kursi roda. Yang penting fisik jasad kita melakukan rukun itu semua. Makanya sekarang karena 2 tahun ketika pandemi COVID, orang nggak bisa berangkat haji, tidak berkenan oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian tahun kemarin boleh, cuma 50% yang boleh berangkat. Ternyata 65 tahun ke atas nggak boleh. Sekarang baru boleh. Yang boleh nggak boleh siapa Bapak Ibu? Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia? Bukan, tapi Kementerian Arab Saudi, karena di sana tempatnya. Maka numpuklah yang nenek-nenek, kakek-kakek sekarang namanya lansia. Sekarang petugas diajarin bagaimana ramah lansia. Takut-takut salah. Kemarin kita lihat di televisi, di media sosial, aki-aki baru naik pesawat dan minta turun di pertengahan. Ya Allah, bener nggak?
Salah nggak salah, dia namanya laki-laki, kadang-kadang demensia dia, lupa. Kalau di pesawat itu nggak boleh turun pinggir, emang bus. Abang turun minggir, dia loncat. Alasannya apa, Pak? Dia saat itu harus ngasih makan ayam. Macam-macam nenek-nenek mah. Tapi awet nenek-nenek, kakek meninggalnya lama. Iya, kaki apa namanya, giginya copot dulu, udah tuh migrain, asam urat, kolesterol, rematik, lama. Dan anak muda sekarang gampang banget meninggal. Pagi sehat, siang meninggal. Kenapa? Ngetrek Kalimalang. Jebul, tabrakan jebul, mati. Nenek-nenek ada nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek Rodia meninggal ngetrek. Lama. Sore sehat, malam mati. Sakau, nyabu, putau, narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek Rodiah meninggal sakau. Nah. Nyabu. Tapi itulah Bapak dan Ibu. Haji itu Bapak dan Ibu adalah tamu Allah. Yang melayani siapa? Allah. Yang menerima siapa? Allah. Ternyata Bapak Ibu, semakin tinggi iman kita, semakin besar ujian dari Allah. Itu yang harus dipahami. Aku harus sabar. Saya juga kadang-kadang sedih, dimarah-marahin. Haji naik, Kementerian Agama korupsi. Ya Allah, uangnya nggak dikelola Kementerian Agama. Kementerian Agama dibilang korupsi. Sekarang haji pakai Saudi visa bio. Aki-aki nenek-nenek main gadget, Android, sidik jarinya sendiri di handphone. Ngidupin juga belum tentu bisa. Tapi sudah zamannya begitu, harus. Sampai situ sudah direkam, sampai Arab Saudi kedutaan, keluar visanya nggak, ternyata sidik jarinya nggak terdetek, udah mengkeret. Saya yang disalahin Kementerian Agama, visanya belum keluar. Ini mau berangkat besok, visanya masih 17 belum keluar misal. Salah siapa? Kementerian Agama? Bukan, karena yang menyalahkan haji bukan hanya Kementerian Agama. Kalau Bapak Ibu mau berangkat pakai paspor, kemana Bu Bapak? Kementerian Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM. Mau naik pesawat, maskapai penerbangan yang cuma boleh Garuda sama Saudi Airlines. Mau tinggal di Arab Saudi berapa lah? Pakai visa bio tadi, kedutaan Arab Saudi. Mau berangkat cek kesehatan. Kemarin ada 2, ternyata 1 TBC yang ada beberapa 4 orang karena cuci darah nggak boleh berangkat. Siapa yang nggak bolehin? Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Agama. Loh, kalau saya mau merem-merem aja, berangkat Bu, berangkat, ayo naik, berangkat, ayo. Mau sakit kayak mau apa, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh. Di Arab Saudi ada aturannya. Kalau sudah stadium 4, stadium 3, itu kanker, cuci darah, seminggu 2 kali, udah nggak boleh. Itu menurut mereka harus badal haji, Bapak dan Ibu. Sudah nggak istitoah. Jadi namanya ada istitoah kesehatan. Jadi jangan diviral-viralin, kita mulu yang salah. Kloter sekarang tambahan, yang lunasin sedikit karena tidak ada pendamping. Aki-aki nenek-nenek boleh berangkat sendiri, nggak pakai. Dulu bisa ada pendamping. Sekarang urut kacang naik terus. Ada yang tunda, ada yang batalin, yang turun, yang bawah naik, tambah lagi kuota, tambah lagi. Nah, visanya belum tahu kita mau masukin kloter berapa nih. Kalau kita masukin kloter sih, kita masukin aja tuh di kloter. Ternyata dia pakai Saudi Airlines, bukan Garuda, kita kasih koper Garuda. Besoknya berubah, masuk kloternya Saudi Airlines, gimana mengambilnya? Ternyata udah dicoret-coret lagi namanya. Tuh, itu kesulitan kami Bapak dan Ibu. Karena lintas kementerian dan lintas negara. Harus dipahami, sabar aja, yang penting insya Allah berangkat semua dengan selamat. Itu ya. Dan menolak balak, banyak-banyak sedekah Pak Muhasan. Ini sudah kita disedekah, nanti dikasih makan, ya kan? Alhamdulillah.
santunin anak yatim bila perlu. Saya dulu waktu gelombang tsunami, Bu, halo, dulu saya waktu gelombang tsunami banyak anak yatim piatu dari Aceh, betul? 3 orang saya mau ambil menjadi anak saya. Tapi istri saya marah-marah ketika ditanya, siapa? Saya bilang Cut Meme, Cut Keke, sama Cut Tari. Tidak boleh. Jadi tatudfa'ul bala, sedekah bisa menghilangkan, menanggulangi dari bala bencana musibah. Itu yang dapat saya sampaikan karena saya harus lagi ke asrama haji. Kita baca suratul Fatihah, kita naikkan di musatil Fatihah, karamatul Fatihah, fadailul Fatihah, wa bi musatil Fatihah. Semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan yang tamamah kepada calon jemaah haji kita, khususnya Pak Hasan dan yang lain-lainnya. Kemudian diberikan kesehatan, keafiatan, dan jadikan hajinya sempurna, menjadi haji yang mabrur, kembali ke tanah air dengan selamat. Al-Fatihah binniyatillah karimah yaktubus salamah wa sihhata wal afiyat tamama alaihim wa alaina wa la hujjaj min ayyi faqadin kana wa ila hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yurduhum bil awtani salimin mahmudin marzuqin fi khair wa lutfin wa afiyatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan Allah saya mohon ampun. Habis ini saya mau refreshing, Bu, mau ceramah ke Singapura. Saya doain ya, Bu ya. Ke Bangkok insya Allah, itu pun kalau ada yang undang ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.